Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi mengenai salah satu pendekatan dalam teori sastra, yaitu pendekatan stilistika. Materi ini disusun oleh Sapuraning Nur Rahayu, Soikotul Maghfirah, dan Eka Farida. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hakikat stilistika, tujuan kajian stilistika, pendekatan stilistika, dan yang terakhir, teori yang berhubungan dengan stilistika. Yang pertama, hakikat stilistika. Stilistika merupakan ilmu pemanfaatan bahasa dalam karya sastra yang menggunakan gaya bahasa secara khusus. Gaya bahasa ini dipengaruhi oleh pikiran dan hati nurani pengarang. Dalam pengertian secara luas, stilistika merupakan ilmu tentang gaya, meliputi berbagai cara yang dilakukan dalam kegiatan manusia. Stilistika ini sangat penting dalam pengkajian sastra maupun studi linguistik, karena stilistika merupakan unsur pokok untuk mencapai berbagai bentuk pemaknaan karya sastra, dikarenakan karya sastra tidak lepas dari penggunaan gaya bahasa yang indah. Selanjutnya, kita akan memasuki tujuan stilistika. Nah, apa sih tujuan dari kajian stilistika ini? Sujiman mengemukakan titik berat pengkajian stilistika adalah terletak pada penggunaan bahasa dan gaya bahasa suatu sastra, sehingga tujuan utamanya adalah meneliti efek estetika bahasa. Dengan kata lain, kajian stilistika dimaksudkan untuk menjelaskan fungsi keindahan penggunaan bentuk kesastraan tertentu, mulai dari aspek bunyi, leksikal, struktur, dan lainnya. Nah, apa saja sih pendekatan dalam stilistika? Ouellet dan Warren menyatakan ada dua kemungkinan analisis stilistika, yaitu analisis secara sistematik dan analisis dengan cara mempelajari ciri khas untuk membedakan sistem satu dengan sistem lainnya. Sedangkan menurut Nur Hayati, terdapat 5 pendekatan yang dapat digunakan dalam kajian stilistika. Yang pertama merupakan pendekatan Halliday. Dalam pendekatan ini, Halliday mengilustrasikan bagaimana kategori-kategori dan metode-metode linguistik deskriptif dapat diaplikasikan ke dalam analisis teks-teks sastra. Analisis ini bukan hanya kepada interpretasi atau evaluasi estetika terhadap pesan-pesan sastra yang dianalisisnya, tetapi hanya kepada deskripsi unsur-unsur bahasa. Dalam kajiannya, ia tidak mengungkapkan bagaimana bentuk-bentuk verbal tersebut disusun, sehingga berhubungan dengan bentuk lainnya pada hubungan intratekstual. Halliday mengkaji puisi yang berjudul Leda and the Swan, yang ditulis oleh William Butler Yeats. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan Sinclair. Menurut Sinclair, ada dua aspek organisasi linguistik yang berperan penting dalam pengungkapan pola-pola intertekstual dalam karya sastra. Yang pertama adalah ares,
yang terjadi pada pola sintaksis yang dapat diprediksi terhalang atau terpotong unit-unit linguistik lainnya sehingga penyelesaiannya tertunda. Yang kedua adalah release, yang terjadi pada sebuah struktur sintaksis diperluas setelah prediksi-prediksi semua unsur gramatikal terpenuhi. Sinclair mengkaji sebuah puisi yang berjudul Foresight. Pada baris pertama puisi tersebut terdapat frasa nominal, claims that who learn to walk in snow, ditambah dengan frasa verbal, meet a fast unwelcome, terhalang oleh adverbia, when their bleeding colds the air. Jadi, pola puisi tersebut terjadi penyelesaian yang tertunda. Pada kasus Sinclair, terdapat perluasan unit-unit linguistik terhadap sebuah pola yang keseluruhannya sintaksis. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan Humphrey Lich. Lich mengemukakan bahwa karya sastra mengandung dimensi-dimensi makna tambahan yang beroperasi pula di dalam wacana lainnya. Lich mengungkapkan 3 gejala ekspresi sastra, yaitu cohesion, foregrounding, dan cohesion of foregrounding. Ketiga gejala ekspresi ini menghadirkan dimensi-dimensi makna yang berbeda yang tidak tercakup oleh deskripsi linguistik dengan kategori-kategori normalnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gejala ekspresi sastra? Yaitu cohesion, foregrounding, dan cohesion of foregrounding. Nah, cohesion merupakan hubungan intertekstual antara unsur gramatikal dengan unsur leksikal yang menjalin dalam sebuah teks sehingga menjadi sebuah unit wacana yang lengkap. Sedangkan foregrounding merupakan gejala khas yang hanya terdapat dalam karya sastra. Dan yang terakhir adalah cohesion of foregrounding, merupakan penyimpangan-penyimpangan dalam teks yang dihubungkan dengan bentuk lain untuk membentuk pola-pola intratekstual. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan Roman Jakobson. Pendekatan ini menggolongkan fungsi puitik bahasa sebagai sebuah penggunaan bahasa yang berpusat kepada bentuk aktual dari pesan itu sendiri. Dalam tulisan sastra ditemukan pesan yang berpusat pada pesan itu sendiri. Jakobson mengungkapkan pandangan bahwa jenis kedua foregrounding yang dikemukakan oleh Lich merupakan kriteria esensial fungsi puitik, yaitu adanya pembentukan kesejajaran makna. Kesejajaran tersebut tidak secara norma terjadi. Jakobson mengacu pada poros bahasa yang disusun, yaitu poros sintakmatik atau poros seleksi dan poros paradigmatik atau poros kombinasi. Dan pendekatan terakhir yaitu pendekatan Samuel R. Levin. Pendekatan Levin dalam analisis stilistika serupa dengan pendekatan Halliday dan Sinclair yang berpusat pada analisis butir-butir linguistik. Levin juga mengembangkan gagasan kesejajaran yang juga dikemukakan oleh Jakobson. Dalam hal ini, kesejajaran tersebut berlaku pada level fonologi, sintaksis, dan semantik yang untuk menghasilkan ciri-ciri struktural yang membedakan antara wacana puisi dengan wacana lainnya.
Dua unsur bahasa mempunyai padanan semantik apabila keduanya dihubungkan dengan sistem relasi makna dalam bahasa tersebut dan dianggap memiliki kelas padanan natural yang sama. Misalnya sinonim kata happy dan gay, lawan kata seperti happy dan sad, atau hiponim seperti emotion dan sadness. Kata-kata yang terdapat dalam bidang semantik juga termasuk anggota kelas padanan yang sama seperti bulan, bintang, laut, waktu, dan matahari, di mana kata-kata tersebut memiliki pertalian semantis. Nah, materi yang terakhir yaitu teori yang berhubungan dengan kajian stilistika. Kita mengambil contoh dari kajian puisi. Pembentukan utama dari puisi selain bahasa adalah keindahan. Nah, pada dasarnya kajian stilistika mengemukakan beberapa teori-teori yang berhubungan. Yang pertama adalah diksi atau pemilihan kata yang tepat. Nah, pemilihan kata yang tepat ini dapat mencerminkan ruang, waktu, falsafah, amanat, efek, dan nada dalam suatu puisi. Selanjutnya yaitu citraan. Citraan merupakan menggunakan bahasa untuk menggambarkan objek-objek, tindakan, perasaan, pikiran, ide, pernyataan, pikiran, dan setiap pengamalan indera. Tujuan dari citraan ini adalah untuk membangkitkan pikiran dan perasaan para penikmat sehingga mereka benar-benar mengalami peristiwa yang mereka baca. Selanjutnya yaitu kata-kata konkret. Kata-kata konkret merupakan kata yang dapat melukiskan dengan tepat serta membayangkan dengan situ apa yang hendak dikemukakan oleh pengarang. Dan yang terakhir adalah rima dan ritma. Dalam kepustakaan Indonesia, irama adalah turun naiknya suara secara teratur, sedangkan ritma adalah persamaan bunyi. Keduanya berfungsi untuk memperjelas makna puisi. Bentuk-bentuk rima yang paling sering muncul adalah aliterasi, asonansi, dan rima akhir. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Pendekatan stilistika merupakan pendekatan yang mengutamakan penggunaan gaya bahasa dalam suatu karya sastra. Nah, rasa teman-teman materi yang saya sampaikan telah berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan ya. Nah, berikut ini adalah foto-foto para pembuat materi kajian stilistika. Salam kenal ya teman-teman semua.